Marhide-hide kewarde bata ama, doa anak Tuhan Yesus Kristus, doa itu di pembadia, amin. Ahudo hahihin hangun wanita Tuhan Yesus, nama kemudukan nama saya dia, ati pemate di mana, jaladang mati di mana ruli saliling-lilingna, amin matang yang mahta. Ali Tuhan di bata amanamina di banua kijang, nunga di loko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alami kusanamu. Jala di pangluhur di kubana, asa daputan hati orang, luhut kami wakami, asih malu kami, saya jari jala aku lima kami, asa unang madeli kami, ala naung di Joho dengan nami, pato rumah aku nami, jala pabenit maru kanami makirin di kami tuan suku, asa unang mengadungi kami, songon nasu kumadabo, naso mapakirin nami, saya taiti maru kanami tuho. Ay hodo si pangapul, jala hodo hakosan nami, namar si datu hodo kami, sahat hori hasusudan di Tuhan nami. Amin. Baik, kita saya nomor 2 surat Usia ayat 1. Dari botohamu yang akan namaradu saluk nai dunia mahluju alai sadado macalu buju mahamu mahluju asat dapotan hamu ai nasa namaradu di korong saluk nai aka odeng tutup asa di jalu tupal nalahu salku alai dihita naso salku. Saya baca bahasa Indonesia. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Di hamu keluarga besar putar-putar kau sudah kapoparan dan tua-tuaun itu ngatongani ngurutan waing pak aduk-aduk bakti dan tua-tuaun postang di Jeruta. Nah itu kita merenungkan apa arti makna hidup dan keimanan kepercayaan kita kepada Allah. Memang kehidupan manusia seperti sebuah perlombaan. Ada yang lintasannya panjang, jauh, ada yang penuh tikungan, ada yang melelahkan. Mengingat umur orang tua kita ini 86 tahun, itu suatu perjalanan yang
mungkin ada rasa sedih karena beberapa waktu lampau Bapak tidak jadi menerima perjamuan kudus ya, sampai 2 kali. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita keselamatan bukan ditentukan oleh satu ritus yang terakhir, melainkan oleh iman, teladan yang dijalani dengan setia sampai akhir, dan itu ditunjukkan di dalam kehidupannya selama ini. Tadi kita sudah banyak mendengar, terutama dari aman lansia yang sama-sama mereka aktivis di gereja kita. Rasul Paulus menggambarkan hidup orang percaya itu seperti pertandingan lari dalam gelanggang, bukan untuk mahkota fana, tetapi untuk meraih mahkota yang kekal. Memang di kota Korintus itu ada permainan pertandingan olahraga Isthmian Games. Maka di situ ada budaya yang harus sangat ketat mereka laksanakan, turuti seorang atlet ya. Itulah disiplin. Karena ada banyak persaingan, ada ambisi dan kemewahan dunia yang harus diraih. Paulus memaknai ilustrasi atlet ini agar jemaat waktu itu dan kita hari ini di dalam duka memahami bahwa iman kekristenan menuntut kesungguhan, kedisiplinan, dan ketekunan, bukan kehidupan yang sembrono, yang asal-asalan. Jadi kehidupan orang Kristen itu berguna, bermanfaat, berarti. Dia harus menjadi berkat bagi dirinya, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Dan itulah yang seharusnya kita bangga dengan orang tua kita ini. Ada banyak teladan yang dia tinggalkan, di mana semua pokaran seyogianya mengikuti itu. Di tengah perjalanan kehidupan kita, sisa hidup kita ini sebagai anak, sekalipun kita juga sudah menjadi keluarga, menjadi orang tua di keluarga. Maka kalau dikatakan berlari, atlet lari itu bukan sprint dia di sini, tapi maraton, terus-menerus dia berlari dengan tekun. Itu yang disebut dengan trevo, berlari. Jadi memang itu dia pertandingan dalam pergumulan hidup kita ini, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Maka tujuannya adalah dalam pertandingan itu untuk mendapatkan hadiah. Hadiah di mana orang tidak berhenti berlari untuk meraih mahkota itu, tetapi dia terus dengan setia mengikuti alur. Tidak berhenti artinya dia tidak stop di situ lalu meninggalkan pertandingan selesai, tapi justru menyelesaikan pertandingan itu, cepat atau lambat itu yang menjadi persoalan. Dia dapat meraih hadiah atau mahkota itu. Yang jelas tidak berhenti di tengah jalan. Dengan usia 86 tahun itu perjalanan yang panjang. Dan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima. Kita jangan kecewa karena tidak sembuh dari penyakit. Justru kita bersyukur bahwa semua ada waktunya, ada batasnya. Karena kita manusia berdosa, manusia lemah, semua punya keterbatasan, tidak ada kesempurnaan. Tetapi justru disitulah kasih Tuhan, bahwa Dia mau hadir, Dia mau menyelamatkan kita dari dosa, supaya Dia mengasihi kita, memberi kita hidup yang kekal. Bukan seperti ajaran-ajaran lain. Ketika mati di dalam kubur pun disiksa, itu ngerinya ya. Tetapi di dalam kasih Tuhan kita meraih kehidupan kekal itu, bahwa ketika kita mati pun Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika kita bangkit pun Dia ada bersama dengan kita. Inilah yang menjadi mahkota kehormatan yang diberikan kepada mereka yang percaya
Dia yang bertanding sampai selesai pertandingan itu. Maka firman Tuhan ini memberikan penghiburan kiranya kepada keluarga, dan ternyata Bapak kita ini sudah menyelesaikan pertandingannya, sudah finish. Keimanan kekristenan tidaklah menjadi starting point dari awalnya, tapi bagaimana akhirnya. Itu yang paling penting. Ada banyak orang di luar sana, semoga tidak ada di dalam diri kita yang hadir pada saat ini, starting point-nya dia percaya kepada Kristus, dia mulai start hidupnya. Tapi ketika dalam perjalanan hidup ini yang begitu berat, orang bisa saja meninggalkan Tuhan, tidak menyelesaikan pertandingan itu. Finish. Ada yang bunuh diri, ada yang pindah agama, ada yang selesai begitu saja, tanpa dia mengingat Tuhan bahwa Tuhan itu adalah keselamatannya. Maka Paulus menekankan bahwa keselamatan yang kita peroleh dari Kristus itu menerima hadiah, bukan hanya keselamatan, tapi juga mahkota kehidupan yang kekal. Ada seorang Erich Liddell, atlet Olimpiade tahun 24, menolak bertanding pada hari Minggu karena imannya. Dia akhirnya menjadi seorang misionaris dan wafat di kamp tahanan Jepang. Dia tidak mengejar mahkota dunia ini seperti yang dilakukan oleh banyak orang, tapi justru dia mau meraih mahkota kekal seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan setia sampai akhir. Demikian juga kita sebagai koparan anak cucunya, kiranya kita setia seperti Bapak kita ini. Dan dalam tantangan iman kita sekarang, baik tekanan ekonomi ataupun penyakit yang berkepanjangan, kita dapat belajar dari teman-teman kita yang kena bencana di Sumatera. Ada banjir susulan lagi, sangat mengerikan. Maka kita harus bersyukur bahwa kematian kita hari ini, Bapak yang kita lihat ini, itu menjadi memento mori bagi kita. Coba kita buka telapak tangan kita keduanya, ada garis 3 di situ ya. Itu menandakan huruf M, memento mori, ingatlah hari kematian. Kita lihat, saya membaca, mendengar berita dari televisi, sudah hampir 1000-an orang kehilangan nyawa karena bencana itu. Ratusan orang tidak kelihatan, hilang, dan ratusan orang juga luka-luka. Maka ini menjadi satu evaluasi diri bagi kita yang hidup pada saat ini. Di ujung tahun 2025 ini menjadi introspeksi bagi kita. Bagaimana nanti kita mati, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang kita melihat Bapak kita bersyukur dalam keadaan baik. Maka tetaplah setia meski tubuh melemah. Jangan menyerah dalam doa-doa kita. Tetaplah hidup beriman, teladanilah apa yang dapat diteladani dari orang tua kita ini. Maka mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian dengan pengharapan bahwa Kristuslah keselamatan kita. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka itu yang dia sampaikan kepada para murid dan juga kita hari ini, bahwa dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Sekarang dia sudah di surga karena dia pemilik surga itu, Kristus itu. Maka kita diajak untuk ke surga. Seperti buku nyanyian kita 347, masih paidaan, bahwa di surga kelak kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, semua orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Inilah yang menjadi
doa harapan iman kita. Mari kita yang masih hidup lanjutkan perlombaan ini dengan selesai, dengan iman, dengan setia kepada Kristus. Jangan terjebak mengejar mahkota dunia, tapi raihlah mahkota sorgawi sembari kita menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Di dalam minggu Advent ini kita tetap bersyukur, sekalipun kita tidak dapat bersama-sama dengan Bapak nanti merayakan Natal 25 Desember. Inilah yang menjadi ingatan bagi keluarga, bagaimana kita dapat tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mulai tema di kali Tuhan di bata nami di bagasan Kristus Tuhan nami odo Raja Hangun Wani di hodo nang hamatiani mangulu manang mate hami di hodo Tuhan asimaroham nunga di alapo di jowo na tua-tua namion amang putar-putar di lapungmu di surgoi pasu-pasu mak selalu na akayana konaka keluarga kako parana apuli pargugui nasida tarapul nasida Tuhan disudi aka pambahenan dina tua-tua na selaon do disudi aka sitiluon ihaposel di pambahenan naik urutan nasida ini tongan minggu nasida asa gabi pasu-pasu nasida manang diape mulai tema Tuhan disudi aka rangkaian acara nami pasu-pasu dongani hami ramoti hami dina naik pataruhon pakeni na tua-tua untuk ingan pasapakinani di bagasan las ni roha atong mulai tema nunga di sesa hulusan nami na budangi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jalo matanian namin. Amin. Panginoon, alawan nama berpuli kita mengirimkan di amang bagian buka-buka komisi doli asa tertib ano namang nangade maredema non kuliah terjulungan senator ano nade isena neng mamir terpuli terjulungan senator saya membuti adungen no mesti pasal kami keluarga asa rapi penanda. Mari kita sia nomor 250 sia Laos di Tatua isia poma aka tutup barang.
Saya dirahmati Tuhan Debata Maholang Luar, Dr. Wongot Ulanion, Rodi Salilin. Amin. Mari kita doa salam.